Mbak Dia. Ya. Ayo. Silakan mulai Mbak Dia. Ini saya kok nggak dengar suara Mbak Dia ya? Atau udah mulai apa belum? Iya Bu, saya juga Nggak dengar. Mbak Dia suaranya tidak terdengar Mbak Dia. Pembahasan kali ini sudah. Mbak Dia suaranya tidak terdengar. Mbak Dia, Ya, ya Bu Ika. jauh sekali suaranya. Bisa lebih dekat nggak supaya jelas? Sudah terdengar. Udah, yuk. Jadi di pembahasan kali ini bahas tentang Republik Turki dan sejarah pendidikannya. Yang kedua, sistem pengajaran dan kurikulum di Turki. Mbak Dia coba pakai itu earphone. Nggak kedengeran juga sih di saya. Jauh. Kalau saya dengar rasanya jauh sekali. Masih jauh ya Bu? Ya, jauh. Kayak nggak didekat sama speaker. Earphone-nya lagi rusak sih Bu. Kemarin. Agak mendekat aja ke laptop. Iya, sudah? Dah. Sudah ya. Republik Turki, bentuk negara Turki adalah republik. Republik Turki adalah sebuah negara di kawasan Eurasia. Turki dikenal sebagai negara transkontinental. Nah, Turki ini juga kita tahu ya terdapat di dua benua, benua Asia dan benua Eropa. Oleh karena itu dia jembatan kebudayaan Barat dan Timur. Ibu kota Turki Ankara. Namun kota terbesar yang terkenal itu adalah Istanbul. Mata uangnya lira, kepala negaranya presiden yaitu Recep Tayyip Erdogan. Sejarah pendidikan di Turki. Pada awalnya Turki merupakan suatu negara dengan berbentuk kerajaan. Setelah Kaisar Utsmania runtuh pada Perang Dunia Pertama, sebagian wilayah akhirnya dikuasai oleh para sekutu. Yang kemudian muncullah pemberontakan yang merebut Turki dari sekutu yaitu Mustafa Kemal Atatürk yang kemudian menjadi presiden pertama Turki dan juga Kemal Atatürk ini juga mengganti bentuk negaranya menjadi republik sekulerisme. Sejarah pendidikan di Turki. Pada awalnya pendidikan di Turki berbentuk madrasah seperti di negara-negara Islam lainnya. Namun ketika di Ottoman sendiri atau yang dikenal Kerajaan Utsmaniyah pada tahun 1780 akhirnya didirikanlah sekolah pengetahuan umum, namun terpisah dari sistem madrasah, yaitu sekolah pengetahuan umum dan sekolah sastra. Tidak menjadi satu seperti di Indonesia, tapi kalau mau belajar pengetahuan umum dia ada sekolahnya sendiri. Tapi setelah itu mereka harus masuk madrasah juga. Seperti itu. Lalu Departemen Pendidikan
layanan keagamaan bagi masyarakat, pendidikan dilaksanakan dalam dua maaf Bu, kelepas tadi. Tadi sudah di sini. Ya. Dalam dua bentuk, yaitu pendidikan khusus Al-Quran dan pendidikan umum keagamaan. Perguruan tinggi modern Turki yang pertama kali didirikan pada tahun 1900 adalah Dar al-Funun atau House of Science. Di awal era Republik, nah ketika sudah runtuh kerajaan Ottoman, lalu digantikan tadi oleh Mustafa Kemal Atatürk, di era Republik ini, sistem pendidikan di Turki telah direvisi dalam upaya untuk melatih guru yang akan merangkul dan mengikuti pemahaman dan prinsip baru revolusi dengan didatangkannya tenaga ahli asing. Jadi si Atatürk ini ingin seperti budaya-budaya Barat. Jadi sistem pendidikannya sudah mulai bergeser menjadi lebih modern. Jadi madrasahnya tadi itu dihapuskan. Lalu untuk membuat kurikulum barunya, dia mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari negara-negara Barat. Nah, ini awal kurikulum di awal era Republik tadi, yaitu kurikulum dasar 1926. Nah, kurikulum di Turki ini dipengaruhi oleh John Dewey yang mengunjungi Turki pada tahun 1924. Jadi John Dewey ini yang kita tahu ya, ahli pendidikan atau alirannya pendekatan konstruktivisme. Jadinya kurikulum di Turki pun yang tadinya madrasah berpusat kepada guru, sekarang mulai berpusat kepada siswa atau student center. Namun karena di awal-awal peralihan, jadi pedagogis para gurunya itu belum mampu untuk membuat pendidikan atau pembelajaran seperti student center. Akhirnya mulailah terjadi perubahan-perubahan kurikulum. Namun intinya mereka semakin semakin maju atau metode dan desain kurikulumnya semakin mendekati pendidikan modern. Dan awal tahun 2015 inilah yang sekarang dipakai oleh pemerintah Turki. Yang metode, desainnya, pendekatannya kepada pendekatan konstruktivisme serta pendekatan interdisipliner yang memakai segala macam keterampilan, mengembangkan segala macam keterampilan, yaitu keterampilan berpikir kreatif, keterampilan literasi, dan di tahun 2017 ini adalah kurikulum yang presiden terbaru di Turki yaitu Erdogan. Nah, di kurikulum baru inilah mulai masuk lagi Islamisasi kurikulum. Mereka sebutnya seperti itu. Karena mulai yang tadinya oleh Mustafa Kemal Atatürk dibatasi, pendidikan Islamnya dibatasi. Nah, di kurikulum baru 2017 inilah mereka memasukkan kembali nilai-nilai Islam yang dulu dipegang oleh kerajaan Turki Utsmani. Nah, di sini terdapat pro dan kontra adanya kurikulum baru tersebut. Bahkan Erdogan juga membuat materi pendidikan berbau jihad. Nah, ini yang sekarang ini lagi viral mendapat pro kontra di negara Turki itu. Nah, inilah
kebijakan Erdogan, Islamisasi sistem pendidikan. 1, penghapusan larangan hijab yang mana tadinya di pemerintah sekolah negeri di SMA yang sudah SMA ataupun perguruan tinggi, hijab itu dilarang. Nah, oleh Erdogan dihapuslah larangan hijab tersebut. Yang kedua, kursus pengetahuan keamanan nasional dihapus. Sementara digantikan oleh kursus-kursus yang berbau tentang Islam, yaitu seperti kehidupan Nabi Muhammad, Al-Quran, dan bahasa Turki Utsmani. Masuk ke dalam kurikulum baru tersebut. Yang ketiga, memasukkan bahasa Arab dan bahasa Kurdi sebagai bahasa pilihan wajib. Yang mana tadinya ini sebagai bahasa asing, ini sebagai bahasa pilihan wajib. Yang keempat, adanya mata kuliah baru, Al-Quran, kehidupan Sirah Nabawi, pengetahuan agama fundamental, yang mana tadinya agama ini masuk seperti negara-negara barat, agama masuk ke dalam semua aspek mata pelajaran, tidak terpisah-pisah waktu di era Republik Baru. Tapi di era Erdogan, mereka memisahkan mata-mata pelajaran agama seperti Al-Quran, kehidupan Nabi Muhammad menjadi mata kuliah baru. Yang kelima, memasukkan buku teks pelajaran berbahasa Turki Ottoman. Kebanyakan di Turki memakai buku berbahasa Inggris, lalu juga memakai bahasa Turki modern. Namun ketika di era Erdogan, mulai dimasukkan lagi buku teks pelajaran berbahasa Turki Ottoman. Lalu yang menjadi kontroversi juga, penghapusan sejarah. Di era Erdogan ini, yang mana sejarah-sejarah tentang sekuler itu mulai dihapus dari buku-buku sejarah. Dan memasukkan peristiwa kontroversial yang berbau jihad, seperti ini, memorandum. Ini malah dimasukkan ke dalam kurikulum baru, yang mana siswa diajarkan bahwa pemerintah militer berusaha menghalangi pencalonan Recep Tayyip Erdogan dan Abdullah. Lalu yang terakhir ini yang paling menjadi kontroversi, yaitu mengesahkan materi tentang jihad. Manajemen pendidikan. Sistem pendidikan nasional di Turki diatur oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Milli Eğitim Bakanlığı atau MEB. Dan tanggung jawabnya menyediakan kurikulum dan mengembangkan materi pendidikan hingga membangun sekolah. Di mana kita sudah mulai desentralisasi, yaitu daerah yang membangun sendiri. Tapi kalau di Turki masih pemerintah pusat yang mengatur sedemikian rupa, bahkan sampai alat-alat peraga mereka menyediakan. Konten-konten pembelajaran dan pendidikan juga mereka menyediakan. Walau sekolah dan daerah diberikan keleluasaan, tapi hanya beberapa persen. Intinya masih berpusat di pemerintahan pusat. Wajib belajar 12 tahun, pembelajaran berbasis konstruktivisme. Nah, untuk di SD, mereka ada 3 bulan kelas persiapan. Jadi, sebelum masuk kelas SD, di sana ada kelas persiapan seperti belajar calistung, kemandirian. Nah, di SD pula beban belajarnya itu tidak sebanyak di Indonesia. Hanya beberapa mata pelajaran saja, bahkan hanya 3 mata pelajaran saja yang diajarkan di SD. Untuk sektor pendidikan, belanja negaranya hanya 6,8% GDP dan sekitar 16,2% dari keseluruhan belanja pemerintah Turki. Pendidikan agamanya saat ini sudah 2
1/4 dari kurikulum nasional. Jadi sudah banyak yang tadinya ketika Mustafa Kemal Atatürk itu dimasukkan ke dalam semua lini mata pelajaran, jadi tidak ada mata pelajaran agama yang banyak, namun bobot sekarang diperbanyak oleh pemerintah Erdogan. Nah, jenis-jenis sekolah di Turki. Sekolah di Turki ada banyak karena awalnya madrasah itu tadi sekolah formal negara di Turki, negerinya ada preschool, primary education, high school education. Untuk sekolah swastanya ada private school, yang ini dulu berbau agama, karena di negeri waktu zaman Mustafa Kemal Atatürk itu agamanya sedikit, porsi agamanya, maka banyak sekolah-sekolah swasta berbasis agama Islam. Jadi mereka bilangnya private school. Lalu ada sekolah sekunder juga, sekolah kejuruan. Nah, jenjang sekolah di Turki. Sistem pendidikan yang sebelumnya 5-3-3 berubah, kenapa sih ini jadi kayak gini? Berubah menjadi pola 5-3, yang awalnya tadinya 5-3-3, jenjang pertama atau sekolah dasar 5 tahun, dan usianya dari 7 hingga 11 tahun, setelah tahun 2012 menjadi 4-4-4, dan dimulai dari usia 6 tahun hingga 13-14 tahun di pendidikan dasar. Jadi pendidikan dasarnya itu mereka bilangnya 8 tahun ya, karena primary education itu elementary school dan middle school mereka menjadi satu, tidak terpisah. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 8. Mata pelajaran. Yang tadi kelas persiapan, mereka ada program persiapan sekolah, di mana di situ siswa diajarkan bermain, namun sebenarnya dimasukkan basic knowledge. Nah, pendidikan dasar tadi tahap 1 atau SD hanya ada 4 mata pelajaran, bahasa Turki, matematika, Hayat Bilgis ini adalah IPA dan IPS yang digabung menjadi satu. Jadi sains dan social science. Lalu bahasa asing. Bahasa asingnya yang tadinya Inggris saja, nah itu tadi dimasukkanlah bahasa Kurdi segala. Jadi tapi ini pilihan. Setiap sekolah boleh memilih bahasa asingnya sendiri. Lalu di pendidikan dasar tahap 2, kalau kita bilang middle school, ada nilai agama dan moral, tata bahasa, bahasa asing, sains, seni, olahraga, dan ilmu sosial, serta civic education. Nah, di sini, di tahap kedua ini, mulai ada tadi kursus-kursus tambahan seperti kalau kita eskul tentang agama. Nah, yang tadinya tidak ada di Erdogan ini menjadi ada eskul agama yang membahas tentang Sirah Nabawi, Quran hadis, dan lain sebagainya. Sistem penilaian pada pendidikan dasar dan menengah, yaitu memakai sistem poin. Jadi ada kredit yang mereka harus capai. Jika tidak ada, mereka harus mengulang pada tahun berikutnya untuk mencapai poin tersebut. Nah, ujian nasionalnya memakai penentuan level yang dilaksanakan secara nasional seperti ujian seperti UN di Indonesia, tapi dia bilangnya penentuan level. Apakah dia bisa naik ke level keempat atau bisa langsung loncat. Jadi di Turki ini juga bisa adanya apa tuh yang lebih cepat itu pendidikannya jadi lebih cepat. Akselerasi gitu. Iya, akselerasi Bu, benar. Jadi kalau levelnya dia tinggi, nilainya dia tinggi, dia bisa ke level yang lebih tinggi, tidak lompat kelas gitu, akselerasi. Tenaga pendidik. Gaji tenaga pendidik di Turki
termasuk yang terendah untuk negara Eropa karena hanya 758 US dollar. Gaji rata-rata di Turki 545. Jadi tenaga pendidik lebih tinggi daripada gaji-gaji pegawai di perusahaan-perusahaan Turki. Asuransi pensiun ada, asuransi kesehatan mereka dapat, pelatihan internal dan eksternal ada yang wajib, ada yang mereka ambil sendiri. Seperti di negara mana yang kemarin mereka ada pelatihan setahun itu wajib mengikuti pelatihan keguruan. Jadi ada jam khusus yang mereka harus ambil untuk latihan. Rencana pengembangan karir untuk guru, iya. Tingkat pendidikan ijazah universitas seperti kita S1. Dan terdapat juga kelompok kerja guru atau kalau kita KKG, kelompok kerja guru. Mereka ada juga di tiap mata pelajaran. Pendidikan guru. Pendidikan guru di Turki dimulai pada 16 Maret 1848, yaitu Darul Muallimin Irusdiye, Teacher Education College. Satu-satunya pendidikan guru ini ketika masih berbentuk kerajaan. Nah, pendidikan guru waktu zaman era kerajaan seperti kedinasan, yaitu mereka langsung ditempatkan, mereka di sana dibiayai oleh pemerintah, ditunjang oleh pemerintah. Waktu pendidikannya hanya 3 tahun, tapi mereka ada seleksi ujiannya karena setelah lulus mereka langsung ditempatkan di sekolah-sekolah negeri. Nah, sekarang sudah berubah, sudah tidak ada sekolah kedinasan seperti ini lagi. Sistem perguruan tinggi keguruan. Sekarang perguruan tinggi keguruan sama seperti kita di Indonesia, ada pendidikan dasar, pendidikan matematika, ada pendidikan bahasa Inggris. Jadi sama seperti universitas di Indonesia lah, ada jurusan pendidikan. Nah, bedanya mereka wajib praktik mengajar di sekolah itu dalam tiap semester. Kalau kita hanya KKN dan praktik mengajar di waktu S1 hanya sebentar ya di semester akhir. Nah, jika di Turki ini memang ada kelas teori dan kelas praktek. Jadi otomatis mereka harus mengajar selama 4 jam seminggu di sekolah yang sudah ditentukan. Seperti itu. Jenis-jenis sekolah tinggi kejuruan. Karena di Turki tadi banyak juga yang masih Islamnya kuat, yaitu tidak memperbolehkan wanita yang sudah dewasa berhalwat dengan pria, berhubungan dengan pria. Di sana juga ada sekolah-sekolah khusus wanita dan guru-gurunya pun harus mengikuti sekolah pendidikan guru wanita, dan jika sekolah pria, mereka guru-gurunya harus lulusan sekolah tinggi pendidikan guru pria, seperti itu. Jadi ada Darul Muallimin Asibian, sekolah tinggi pendidikan guru sekolah dasar, terus sekolah pendidikan guru di perdesaan, sekolah tinggi pendidikan guru wanita, ada sekolah tinggi pendidikan guru pria, dan sekolah tinggi pendidikan guru besar. Jadi ini jenis-jenis sekolah tinggi kejuruan dengan profesi guru. Nah, apa perbedaannya dengan di Indonesia? Wajib belajarnya sama 12 tahun sampai SMA. Kurikulum yang digunakan kurikulum 2013 di Indonesia, di Turki kurikulum baru 2017. Penilaiannya di Indonesia berdasarkan KKM. Kalau di Turki skorsing. Ujian nasionalnya tadi Indonesia UN sekarang sedang proses mengganti menjadi AKM, sedangkan di Turki penentuan level SBS. Pendidikan profesi di Indonesia juga sama, ada pendidikan profesi. Belanja negaranya kalau di Indonesia 3% dari PDB, kalau di Turki 4,6% dari PDB. Ranking dipisah, di Indonesia
Membacanya 74, Turki ranking ke-40. Matematikanya di Indonesia 73, di Turki ranking ke-42. Untuk sains ranking di Indonesia 38. Kebalik ini. Indonesia 71, Turki 38 ranking sainsnya. Pola pendidikannya Indonesia 633, untuk Turki 444. Lembaga pendidikannya di Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, di sana Milli Eğitim Bakanlığı atau MEB. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya rasa lengkap sekali Mbak Dia. Ada pertanyaan kah untuk ini? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan Mbak. Tadi kan ada perubahan kurikulum ya, yang akhirnya di kurikulum terbaru ini dimasukkan pendidikan agama, khususnya ada agama Islam. Nah, untuk kurikulum sebelumnya, apakah di Turki ini ada gitu pendidikan agamanya atau tidak diterapkan sama sekali gitu seperti negara-negara Eropa lainnya? Silakan Mbak Dia. Mbak Dia. Ya, terima kasih Mbak Diva pertanyaannya. Di kurikulum sebelumnya, pendidikan agama itu hanya seputar pengetahuan umum saja, seperti moral. Nah, jadi seperti pendidikan karakter. Jadi dia berpusat kepada negara-negara barat memang. Jadi agama itu dimasukkan ke pendidikan moral dan karakter. Nah, namun biasanya mereka mengambil lagi sekolah kejuruan atau sekolah agama seperti kita, kalau kita TPA gitulah ya. Jadi mereka mengambil madrasah lain yang untuk menambah pendidikan agamanya. Seperti itu. Namun sekarang sudah bertambah porsinya pendidikan agama di sekolah negeri. Namun kalau private school atau sekolah swasta itu bebas. Dia mau memasukkan fikih itu boleh kalau dia sekolah swasta. Tapi kalau di negeri memang dimasukkan ke dalam pendidikan moral. Seperti itu Mbak Diva. Oke, baik. Terus Mbak tadi kan dijelasin kalau untuk pendidikan gurunya itu kan lebih detail gitu. Ada pendidikan guru khusus perempuan dan juga laki-laki. Kalau dalam pengimplementasiannya di sekolahnya sendiri itu di Turki, sekolahnya itu khusus perempuan sama masing-masing gitu kah atau gimana? Sekolah negerinya sih bercampur Mbak Diva. Karena kan tadi itu ya, karena tadi itu yang mulai sekuler. Nah, tapi pemerintah Turki saat itu juga atau Ataturk juga menyediakan porsi sedikit atau sebenarnya membatasi diberikan beberapa sekolah yang tetap boleh berbau Islami, mungkin agar tidak terjadi pemberontakan kali ya. Jadi tetap dia menyediakan ruang. Nah, disitulah baru ada sekolah perempuan, sekolah laki-laki seperti pesantren lah kalau di Indonesia. Cuman tidak banyak, tetap diatur oleh kementerian. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Bertanya Mbak Dia. Boleh Mas Yusuf. Negara kan termasuk negara Timur Tengah yang mayoritasnya Muslim juga ya. Yang saya tanyakan, kalau di Indonesia kan kita mengacu kepada Pancasila gitu. Artinya agama itu walaupun Muslimnya mayoritas, tapi agama yang lain juga diakui. Artinya untuk kurikulum di sekolah sendiri, apakah untuk pendidikan yang di sana yang non-Muslim gitu, apakah ada kurikulum khusus atau sekolah khusus atau memang disatukan dengan sekolah formal lain yang mayoritas Muslim? Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Yusuf. Justru awalnya Turki itu sekuler, Pak. Jadi walaupun mayoritas Islam, tapi ketika dipegang oleh Ataturk, dia sekuler. Jadi bebas, lebih cenderung ke modern barat. Jadi malah ada larangan hijab juga saat itu untuk pendidikan jenjang yang sudah tinggi. Mereka tidak boleh berhijab, jadi rata-rata memakai turban. Mengakalinya itu memakai turban. Nah, jadi untuk yang Kristen jadi tidak ada masalah sih, Pak. Mereka sangat menerima, welcome. Namun ada juga sekolah khusus agama lain seperti private school itu bisa agama Kristen ada seperti di Indonesia juga kan ada Gideon,